Mas. Iya Pak. Oke. Selamat siang teman-teman. Shalom, Horas. Om Swastiastu. Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan diskusi kami. Sebelum itu kita udah sarapan. Kalau begitu kita mulai saja. Oke, dimulai dari mohon mendengar. Dimulai dari pernyataan pertama. Apa? Baca wih. Yang pertama, pengakuan negara lain untuk kemerdekaan suatu negara tidak mutlak diperlukan. Gua bilang. Alasan kami. Dengar dulu. Oke, di sini ada pernyataannya. Pernyataan pertama, pengakuan negara lain untuk kemerdekaan suatu negara tidak mutlak diperlukan. Ini kan tidak setuju dikarenakan apa? Dikarenakan suatu negara itu Janganlah menjawab cendol, tolonglah. Aduh, kau sendiri kelompok enggak ada kayak gitu kamu buat. supaya negara itu tidak sewenang-wenang untuk dijajah oleh negara lain. Kira-kira seperti itu. Main, Pak. Ada tanggapan? No. Supaya negara itu tidak sewenang-wenang dijajah negara lain gitu. Ulangi Andrius, saudara Andrius. Di sini kami tidak setuju karena apa? Karena suatu negara itu perlu diketahui oleh negara lain supaya negara itu tidak sewenang-wenang untuk dijajah oleh negara. Saudari Mariti, lihatlah, kan udah dijawabnya. Saudara yang tidak mendengarkan. Tapi sebentar dulu dari sini kalian buat. Di sini alasan kalian buat supaya tidak ada pengklaiman sepihak atas wilayah negara lain. Nah, di situ tadi yang dibacakan serius. Ya, jadi Pak, maksudnya ini kan supaya tidak ada pengklaiman sepihak atas negara lain, itu memang betul, dan dikatakan juga supaya tidak ada Sewenang-wenang. penjajahan sewenang-wenang. Artinya kan sama ya itu Pak. Apalagi yang satu. Sumpamanya kalau kita ini merdeka, belum ada negara satupun negara di dunia ini yang mengakui, kan bisa diklaim negara manapun. Klaim terkuat pasti nanti negara-negara yang pernah menjajah Indonesia, Belanda, Jepang. Jadi klaim terkuat bahwasanya Indonesia ini masih di bawah cengkeraman mereka, masih negara jajahan mereka. Jadi karena kemudian mungkin bisa jadi Inggris tidak terima, maka Inggris dengan sewenang-wenangnya mengklaim bangsa dengan intrik-intrik mereka bahwasanya negara Indonesia ini negara jajahannya. Jadi mereka yang menjajah ini, yang berhak menjajah Indonesia ini. Seperti itu kira-kira Pak. Oke, itulah hubungannya. Ada kira-kira tanggapan kalian lagi untuk nomor 1? Oke, nomor 2. Tanggapan pernyataan nomor 2. Sebagai salah satu negara, Indonesia memerlukan kerjasama dan dukungan dari negara lain. Siapa ini? Mana? Sebagai sebuah negara, Indonesia memerlukan kerjasama dan dukungan dari negara lain. Setuju, karena tidak mungkin negara Indonesia
mungkin negara Indonesia bekerjasama secara sendiri, karena itu harus bekerjasama dengan negara lain. Karena negara maju aja bekerjasama sama dengan negara lain. Jadi kami setuju. Alasannya setiap negara. Memang perlu Pak kerjasama dengan negara lain. Oke, bagaimana? Iya, setuju alasan mereka itu. Bagus. Hukum alam ya. Saling Kalau di sosiologi namanya ini apa? Gregorianisme. Manusia memerlukan manusia lain untuk hidup. Jadi negara juga begitu ya. Oke. Baik, nomor 3 lah. Cepat. Agresi militer Belanda merupakan tindakan pelanggaran terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Bagaimana, setuju tidak setuju? Ya, kami di situ setuju karena pada saat itu negara Indonesia sudah berkembang dan Belanda tidak memiliki hak lagi atas kedaulatan Indonesia. Maka dari itu Belanda tidak boleh melakukan agresi militer lagi terhadap kedaulatan negara Indonesia. Maka dari itu Belanda harus mampu melepaskan genggamannya terhadap kedaulatan Indonesia. Nah, bagaimana? Ada tanggapan? Jadi begini, biar lebih jelas. Menurut Profesor Mahmud Ende, Indonesia adalah satu-satunya negara yang merdeka karena mengusir penjajah. Kenapa demikian? Amerika itu merdeka karena mengusir bangsa asing, Australia merdeka karena mengusir bangsa asing, Malaysia merdeka karena hadiah, Brunei merdeka karena hadiah, Indonesia merdeka karena mengusir bangsa asing. Kita kaitkan dengan konvensi Wina di Austria. Isi konvensinya itu setiap negara penjajah yang kalah perang maka harus menyerahkan negara jajahannya kepada negara penjajah sebelumnya. Artinya ketika Jepang kalah perang, ya, itu sudah bersiasat dengan Soekarno bahwasanya oke, kami beri kemerdekaan, tetapi di tanggal 24 Agustus. Kemudian Soekarno dan Hatta setuju bahwasanya Indonesia akan merdeka pada saat 24 Agustus. Itu perjanjian Soekarno dengan Jepang. Tetapi karena para pemuda sampai tokonya Pak Sultan Syahrir mendengar bahwasanya Jepang itu udah kalah perang dan mendengar tentang konvensi Wina ini tadi, bahwasanya ada kemungkinan Indonesia akan diserahkan lagi ke Belanda, makanya terjadilah penculikan Rengas Dengklok 16 Agustus. 16 Agustus akhirnya diproklamasikan kemerdekaan. Tetapi itu tidak sah karena tidak hanya 4 orang saat itu mendengarkan, tidak ada pihak luar atau dari negara luar yang mendengarkan, sehingga di esok harinya tepat pada 17 Agustus Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dengan disaksikan oleh banyak orang melalui dan didengarkan banyak orang termasuk di seluruh dunia melalui NRI. Maka jadilah Indonesia negara merdeka. Belanda datang, Indonesia mengusir, melawan. Itulah mengapa Profesor Mahfud MD mengatakan bahwasannya Indonesia satu-satunya negara merdeka dengan cara mengusir penjajah. Karena memang Indonesia kemerdekaannya tidak diberi, tapi secara mandiri, independen, gitu loh maksudnya. Pak, ada yang ingin bertanya? Hei, Ya, pilihan orang cerita tentang agresi kan kok tiara. Ini bukan perang lagi. Ya.
Apa itu? Nah, Evelyn, ya. Kita nggak perang, hanya sekedar mengingatkan tentang serangan militer Belanda kok tiada kalian ketakutan. Ya, mereka ini hanya menyampaikan tentang pengakuan kedaulatan. Kami bayangkan Bapak. Membayangkan bukan tidur. Ya, Jawab lagi. membayangkan biasanya ada respon. Oh iya ya, jadi itu. Ini enggak. Membayangkan. Ya. Kalau sempat kalian dulu hidup pada zaman itu, tidak akan merdeka kita. Ya. Ini responnya nih. Jangan merdeka lu pakai ini. Orang dirinya aja dipikirkan. Oke, begitu ya. Udah pandang kali lebar tadi itu, udah sampai ke Rengas Depok. Nah, ada nggak ya? Anak IPS ini loh. Apa Pak? Biasanya anak IPS komplain. Apalagi kalau berbicara tentang negara. Aku mau jadi pejabat publik. Berdebat kayak sedikit. Ya, kata siapa? Ya. Jadi kenapa agresif milik Belanda berani? Karena itu tadi ya, konvensi Wina tadi. Karena Jepang udah kalah, maka Belanda merasa jajahnya itu Indonesia ingin direbut kembali, tapi Indonesia melawan. Baik, lanjut beramat. Hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik antar negara perlu dibina demi kemajuan bersama. Sikapnya setuju, alasannya karena kemajuan dunia internasional sangat bergantung pada hubungan antar negara. Jadi setiap negara itu pasti membutuhkan yang namanya hubungan kerjasama atau bantuan dari negara lain. Contohnya seperti negara Cina dan Amerika, mereka menjalin hubungan kerjasama dalam bidang teknologi. Nah, hasil kerjasama yang mereka lakukan itu membuat kedua negara tersebut sama-sama menghasilkan Selek orang serai. Perang dingin. Nanti kan ya, kalau setuju ya. Contohnya Rusia sama Cina, mereka menjalin hubungan kerjasama dalam bidang teknologi. Jadi hasil kerjasama yang mereka lakukan itu sama-sama saling menguntungkan di kedua negara tersebut. Itulah mengapa pentingnya hubungan kerjasama yang harmonis dan baik, karena sama-sama membuat negara lebih maju. Bagaimana? Kemajuan dunia internasional sangat tergantung pada hubungan antar negara. Begitu kan? Jadi patokannya tolak ukur sebuah negara itu nanti akan menjadi sebuah negara besar atau baru kalau ada hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Bagaimana? Betul. Bagaimana? Pasti, Pak. Jadi kalau ada Indonesia mulai merdeka sudah ada hubungan kerjasama seperti dari awal pengakuan itu kan tentu ada hubungan dengan Mesir, India. Nah, tapi kalau kita buat menjadi kesimpulan, apakah Indonesia sudah harus menjadi sebuah negara besar? Belum. Nah, kenapa itu dia? Karena alasan mereka tadi bilang begitu. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan setuju aja. Apakah Indonesia mungkin menjadi kerjasama dengan negara-negara yang bukan negara maju atau bagaimana? Atau pihak kita yang akan begitu? Nah, karena kan itu tadi standarisasinya kan gitu, menjadi kerjasama dengan negara-negara yang negara internasional. Coba kasih argumennya dulu. Jadi mengenai itu, kenapa Indonesia nggak maju-maju padahal di kerjasama internasional Indonesia itu banyak dengan negara lain. Untuk memajukan suatu negara itu sama seperti memajukan diri sendiri dari luar dan dari dalam diri sendiri. Sama cakupannya kalau lu Indonesia ini dari faktor internalnya dengan faktor eksternal. Oke, faktor eksternal kita sudah banyak bekerja sama. Kita lihat faktor internal, faktor
SDM-nya, terutama para mafianya, para pejabat daerahnya, para polisinya, itu semua rata-rata bermental korupsi. Bagaimana mau maju? Di sini siapa yang harus disalahkan? Rakyat. Pejabat kan selalu benar, makanya mereka selalu menjabat, selalu kalian pilih. Nah, jadi itu tadi. Oke, sekarang kita menuju, katanya terus melaju menuju Indonesia maju, terus lagi itu dari malam Indonesia maju, bla 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 dan bla bla. Kalaupun Indonesia tidak maju-maju, kami katakan itu karena satu dan terutama dari faktor SDM Indonesia itu ya. Masyarakat Indonesia itu sangat sulit menerima perubahan-perubahan yang bersifat barat. Kita tahu kemajuan dunia ini sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya barat, penelitian barat, negara-negara Eropa terutama. Tetapi masih banyak rakyat Indonesia yang sangat sulit menerima itu, sangat terlalu berpikir tradisional, ya. Kemudian ada faktor lain, ini faktor X, faktor gerakan underground. Yakinlah teman-teman ya, yakin aja kita harus yakin. Tidak ada negara maju di dunia ini yang mau negara berkembang menjadi negara maju lagi, tidak ada. Jadi Indonesia ini sekarang lagi karena mau jadi negara maju itu lagi dijegal oleh orang-orang negara-negara maju seperti negara-negara Eropa. Buktinya apa? Kita lihat di WTO masalah nikel. Karena Bapak Jokowi melarang ekspor nikel, mereka menuntut, padahal mereka melarang untuk memasukkan kelapa sawit ke Eropa. Ketika kita melarang untuk mengekspor nikel ke mereka, kenapa mereka marah begitu? Jadi artinya memang bukan cuman hubungan internasional itu yang penting untuk memajukan suatu negara, tetapi permainan politik itu juga penting. Bagaimana kita mempunyai pemimpin yang punya permainan politik yang bagus itu juga penting. Bukan cuman permainan yang ngikut-ngikut aja. Bukan cuma pemimpin yang ngikut-ngikut aja, mengikuti alurnya aja, begitu. Oke ya, panjang penjelasannya. Untuk nomor 4, jadi nggak jaminan ya. Bahwasanya kalau ada hubungan internasional, Tapi sebaiknya menjadi. tergantung rakyatnya sendiri sebenarnya, dan itulah yang dalam bangsa ini ya, yang sudah dimulai oleh presiden kita yang sekarang, melaju bersama untuk Indonesia yang lebih maju, kan gitu ya, itu tema 7 Agustus kemarin. Ini laman tentang figur ini yang membuat bangsa ini nggak maju-maju. Ya, oke, nomor 5 ya. Silakan. Satu lagi, nomor 5. Dukungan organisasi Islam di Mesir terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia membuktikan kuatnya dukungan masyarakat negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Kami setuju, hal ini sangat dipengaruhi Indonesia yang merupakan agama mayoritas Islam yang plural. Oke, bagaimana menurut saya? Ada tanggapan nggak? Indonesia adalah negara Muslim.
terbesar di dunia. Ya kan? Arab Pak. Nah, dan plural lagi. Nah, bagaimana? Itu alasan mereka. Setuju itu? Pengakuan Mesir menjadi motivasi juga untuk negara-negara lain. Nah, dan begitu kan gimana hubungannya? Susah juga membujuk-bujuk orang itu. Bujuk banget. Nah itu lah. Coba kalau siapa kian maju seperti Lembaga saya bisa kalian bully dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Jadi nggak ada? Setuju ya? Belinda? Nah, oke, nggak ada. Demikian. Biar maju satu lagi minimal. Kita makan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.